Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Antika, NIM 2008304075, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Parido Fuad. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2B. Langsung saja, di sini saya akan membahas diagram yang pertama itu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang pertama itu ada pendidikan kewarganegaraan, hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dan hakikat pendidikan kewargaan ini merupakan program pendidikan yang dirintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif untuk pendidikan sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembagian bangsa. Pengertian identitas nasional yang kedua itu faktor pembentukan identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut. Faktor pembentukan identitas nasional antara lain primordial, sakral, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengertian konstitusi, yang kedua, dinamika konstitusi, dan yang ketiga, fungsi konstitusi. Menurut Lord James Burt, yaitu suatu kerangka negara yang berorganisasi melalui hukum dengan hukum. Dinamika konstitusi meliputi UUD NKRI 1945 pada masa kemerdekaan, Konstitusi RIS 1849, UUD 1950, UUD NRI 1945 Orde Lama, UUD NRI 1945 Orde Baru. Adapun fungsi konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan, penguasaan, memberi suatu rangka dasar hukum yang meminjam hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama, macam-macam konstitusi. Yang kedua, macam-macam lembaga kekuasaan. Macam-macam konstitusi dibagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Begitupun lembaga kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Selanjutnya, konsep dan urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, manfaat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan atau membedakan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Manfaatnya yaitu berkurangnya tingkat pengangguran, hukum yang adil, terciptanya sarana hukum, pendidikan yang lebih baik warga negara. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama, macam-macam konstitusi. Yang kedua, lembaga kekuasaan. Macam-macam konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga kekuasaannya menjadi 4, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, dan pengabdian. Oke, selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Yaitu pertama pengertian demokrasi Pancasila, yang kedua perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.
Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi masa revolusi dari 1945 sampai 1950. Demokrasi Orde Lama 1950 sampai 1965. Demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Transisi 1998 sampai 1999. Demokrasi masa reformasi dari 1959 sampai sekarang. Selanjutnya, implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Yang pertama, pengertian implementasi. Yang kedua, apa sih kekhasan demokrasi di Indonesia? Implementasi demokrasi adalah demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Apa sih kekhasan demokrasi Indonesia? Menurut Budiarjo, di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, pengertian penegakan hukum. Yang kedua, tujuan Republik Indonesia. Yang ketiga, konsep dan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama ada urgensi wawasan Nusantara. Kedua, faktor-faktor. Ketiga, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Adapun faktor-faktornya yaitu wilayah geopolitik dan geostrategi, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Kemudian unsur-unsurnya, wadah isi wawasan Nusantara dan tata laku wawasan Nusantara. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan, pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek hidup dan kehidupan nasional. Alasannya, dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek ketentuan kelangsungan hidup suatu bangsa. Selanjutnya, mengenai kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional. Yang kedua, pengertian wawasan nasional. Secara umum, merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dia dan lingkungannya. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dan pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Unsur-unsurnya tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana, dan lain-lain. Jenis-jenisnya penggelapan dalam jabatan, dari pemerasan dalam jabatan, dan lain-lain. Dampak demokrasi adalah demokrasi dan ekonomi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu antara lain strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif.